Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kalian menonton video ini, alangkah baiknya kalian tekan tombol subscribe terlebih dahulu. Dan jangan lupa tekan loncengnya agar kalian mendapatkan notifikasi untuk upload video terbaru selanjutnya. Terima kasih. Ingin saya kaji dulu pada malam hari ini. Pertama, bicara tentang hukum poligami. Yang kedua, kita akan bicara tentang poligaminya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang ketiga, bicara tentang adab-adab poligami dan siapa yang boleh berpoligami. Kemudian yang terakhir, dan apa bahayanya berpoligami bagi yang tidak berhak atau belum bisa berpoligami, kemudian dia nekat poligami. Ini kita akan bahas satu persatu. Pertama, kita bicara tentang hukum poligami dulu. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hukum poligami ini para ulama mengatakan ada dua pendapat. Seseorang beristri satu, apakah lebih baik dibandingkan istri lebih daripada satu? Atau sebaliknya, seseorang beristri lebih daripada satu lebih baik dibandingkan beristri satu? Pertama, madhab Syafi'i, dan ini adalah pendapat Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, dan ini juga madhab Hambali. Mereka mengatakan bahwa seorang laki-laki beristri satu itu lebih baik dibandingkan lebih daripada satu. Bahkan Imam Syafi'i mengatakan, wa uhibbu lahu an yaktasira ala wahidati, dan saya suka seorang laki-laki itu kalau hanya memiliki satu istri saja. Ini pendapat Imam Syafi'i. Bahkan dalam mazhab Hambali, yusannu nikahu wahidatin, disunnahkan nikah satu wanita saja. Dan pendapat ini yang dikuatkan oleh Al-Imam Ibnu Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Alasannya karena istri satu itu akan menyedikitkan kezaliman dalam rumah tangga. Tapi istri lebih daripada satu, kemungkinan kezalimannya akan banyak, baik kepada istri pertama atau istri yang kedua. Karena seorang laki-laki itu tidak akan diberikan kesanggupan berlaku adil dalam segala hal. Maka pendapat yang pertama, bahwa istri satu lebih baik dibandingkan istri banyak. Dalilnya, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, walan tastati'u an ta'dilu bainan nisa walau harastum. Kalian tidak akan sanggup berbuat adil di antara istri-istri kalian walaupun kalian berusaha keras untuk adil. Karena tidak mungkin orang itu berlaku adil dalam segala hal, maka sebaiknya istri satu itu dicukupkan dibandingkan ditambah menjadi 2, 3 ataupun 4. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua adalah pendapat jumhurul ulama, mayoritas para ulama, dan ini pula pendapat Imam Malik dan Abu Hanifah.
mengatakan bahwa disunnahkan ta'addud, disunnahkan seseorang itu beristri minimal 2, kemudian 3, kemudian 4, tapi minimalnya 2. Dan orang yang beristri 2 lebih baik dibandingkan istri 1. Ini kata jumhur mayoritas para ulama, dan ini adalah mazhab Malikiyah dan mazhab Hanafiyah. Dalilnya satu, Allah Subhanahu wa ta'ala memulai dengan kata 2, bukan kata 1. Allah mengatakan fankihu ma taba lakum minan nisa'i masna wa thulatha wa ruba' fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Nikahilah wanita yang disukai kalian 2 ataupun 3 ataupun 4. Kalau kalian takut tidak adil, maka cukup 1 saja. Di sini Allah Subhanahu wa ta'ala memulai dengan kata 2, berarti 2 dulu. Kalau enggak sanggup baru diceraikan, gitu maksudnya. Dan ini pendapat jumhurul ulama. Kemudian dalil yang kedua adalah fi'lun Nabi, perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mungkin melakukan kecuali sesuatu itu afdal. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam beristri lebih daripada 1. Bahkan istrinya ada yang mengatakan 9 dan ada yang mengatakan 11. Jadi kalau ingin ikut Nabi, ya poligami, itu maksudnya. Kemudian dalil yang ketiga, bahwa sebagian besar para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan para khulafaur rasyidin ataupun para tabi'in dan para ulama, mereka berpoligami. Abu Bakar berpoligami, Umar poligami, Utsman poligami, Ali poligami. Khulafaur rasyidin istri mereka banyak. Dan juga para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam al-mubashshiruna bil jannah, orang-orang yang dihabar gembirakan masuk surga, mereka berpoligami. Maka dalil yang ketiga, karena aglabnya para sahabat Rasul dan juga para tabi'in dan para ulama, mereka berpoligami. Kemudian juga sebaik-baik manusia dari kalangan laki-laki adalah yang paling banyak istrinya. Sebagaimana riwayat Bukhari dari Sa'id bin Zubair radhiyallahu anhu, annahu qala li Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Kata Sa'id bin Zubair radhiyallahu anhu, dia mengatakan, telah berkata kepadaku Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, apakah engkau menikah? Aku katakan tidak. Kenapa kau tidak menikah? Kemudian Ibnu Abbas mengatakan, fa inna khaira hadhil ummah aktsaruhan nisaa. Bukankah sebaik-baik umat ini adalah orang yang paling baik wanita, yang paling banyak wanitanya? Menunjukkan banyak wanita artinya poligami. Tetapi wallahu a'lam, dari dua pendapat ini dan pendapat yang kedua ini yang dikuatkan oleh Syekh bin Baz. Syekh bin Baz rahimahullahu ta'ala menguatkan pendapat yang kedua, dan Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullahu ta'ala menguatkan pendapat yang pertama. Wallahu a'lam. Saya sendiri cenderung kepada pendapat Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu ta'ala, bahwa berpoligami itu tidak sunnah, tetapi hukumnya mubah. Sebagaimana dikatakan Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu ta'ala, karena seseorang tidak mungkin berlaku adil dalam segala hal
dalam kehidupan rumah tangga. Tetapi kalau seandainya seseorang melihat dari sisi kemaslahatan dan juga kerusakan, maka kalau seandainya ada kemaslahatan besar dalam berpoligami, ya tidak ada masalah berpoligami. Tapi kalau seandainya dengan berpoligami itu justru membawa kerusakan dalam keluarga, lebih baik tidak perlu berpoligami. Nanti saya akan jelaskan. Ini kita baru bicara hukumnya dulu, bahwa pendapat yang pertama, dan itu pendapat Ibnu Utsaimin rahimahullahu ta'ala, mengambil pendapat Imam Syafi'i dan Hanabilah, bahwa istri satu lebih baik dibandingkan lebih daripada satu. Kenapa? Karena akan menyedikitkan kezaliman. Tetapi kalau antum sanggup dua dan sanggup berlaku adil, alhamdulillah, silahkan. Ya, tapi saya sarankan izin baik-baik sama istri. Bu, boleh enggak abi poligami? Kira-kira di belakang jawabnya apa? Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Baik, kita masuk pada bab yang kedua, poligami Nabi SAW. Kita tahu bahwa banyak tuduhan-tuduhan barat kepada kaum muslimin, terutama kepada sosok Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam, karena banyaknya istri beliau, sehingga ada tuduhan-tuduhan miring kepada Nabi SAW. Bahkan sebagian mereka istihza, mengolok-olok, seolah-olah Nabi SAW beristri banyak itu karena terlalu mementingkan nafsu syahwatnya. Baik, kita akan bahas. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, Anda harus paham bahwa Nabi SAW itu tidak pernah menikah, tetapi Nabi SAW dinikahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Beda menikah dengan dinikahkan. Jadi Nabi SAW lam yatazawwaj wa innama juwiz. Nabi itu tidak menikah, tapi dinikahkan. Perhatikan ayat Al-Quran. Asa rabbuhu in tallaqakunna an yubdilahu azwajan khairan minkunna. Mudah-mudahan Rabb ataupun Allah Subhanahu wa ta'ala, jika engkau menceraikan mereka semuanya, istri-istrimu itu, Allah akan menggantikan kepadanya istri-istri yang lebih baik dibandingkan mereka. Ini khitab kepada Nabi, karena ketika itu ada kasus antara istri si Nabi SAW dengan Nabi SAW. Kemudian Allah menyuruh untuk menceraikan mereka. Makanya Allah mengatakan asa rabbuhu, boleh jadi Allah Subhanahu wa ta'ala jika engkau menceraikan mereka semua, Allah akan ganti dengan istri-istri yang lebih baik dibandingkan mereka. Berarti di sini Nabi yang memilih apa Allah yang memilihkan? Allah yang memilihkan. Memilihkan untuk siapa? Untuk Nabi. Ataupun contoh kepada kasus Zainab bintu Jahsin, ketika dia menikah dengan Zaid ibn Harithah, Allah katakan falamma qada Zaidun minha wataran zawwajnakaha. Ketika Zaid selesai menceraikan Zainab, kemudian sudah selesai masa iddahnya, maka kami nikahkan Rasul dengan Zainab. Siapa menikahkan Zainab dengan Rasul? Allah. Jadi Rasul tidak menikah, Rasul dinikahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya.
Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu nikahnya merupakan kekhususan, tetapi bagi umatnya tidak menjadikan kekhususan, tetapi ada pembatasan. Hanya boleh sampai 4 saja, tidak boleh lebih daripada 4. Makanya ketika di zaman jahiliyah ada yang punya istri lebih daripada 4, ada yang mengatakan 10. Ketika dia masuk Islam, kata Rasul, amsik arba'an wa farik sa'irahun, tahan yang 4 dan ceraikan sisanya. Artinya umatnya dibatasi, tapi Rasul tidak dibatasi karena kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah adapun hikmahnya kenapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu memiliki istri banyak. Ingat, antum jangan berpikir bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu mementingkan syahwatnya. Sampai-sampai orang-orang Yahudi itu untuk mengejek Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka membuat gambar buruk. Antum tahu buruk? Buruk itu kuda yang bersayap, kepalanya diletakkan wanita cantik. Sayangnya itu ada di rumah-rumah kaum muslimin kan? Saya masih kecil ingat-ingat tuh di desa itu banyak itu. Ada gambar kuda, kepalanya perempuan cantik. Kata orang kampung itu buruk pak katanya, yang ditunggangi Nabi. Lah kenapa itu kok pakai kepalanya wanita cantik pula gitu ya? Ini kan menyelisih hadis Nabi, seolah-olah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu cenderung kepada perempuan kan? Sampai buruknya sih kepalanya harus perempuan. Baik. Ada 4 poin kenapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berpoligami. Pertama, ada hikmah ta'limiyah. Ada hikmah ta'limiyah. Hikmah ta'limiyah itu artinya hikmah tersebarnya ilmu, pendidikan. Kita tahu bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menikah dengan siapa? Dengan Aisyah radhiyallahu anha. Dengan menikahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan Aisyah radhiyallahu anha, maka terjalin hubungan antara Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan Abu Bakar. Dan kita tahu bahwa Aisyah itu wanita tercerdas. Sampai-sampai Zuhri mengatakan, kalaulah wanita Arab ditimbang ilmunya dalam satu neraca, dan Aisyah radhiyallahu anha ditimbang di neraca satunya, maka ilmu Aisyah menjangkau seluruh ilmu wanita Arab karena cerdasnya. Makanya Aisyah itu satu di antara sahabi yang banyak meriwayatkan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu ikhwan, ada seorang pemalu. Bahkan dijelaskan Nabi itu lebih pemalu dibandingkan gadis yang dipingit dalam rumah. Sehingga terkadang ada persoalan-persoalan yang menyangkut dengan rahasia perempuan, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak bisa menjawab. Bukan tidak bisa menjawab, malu untuk menjawab. Maka terkadang jawaban itu harus lewat istrinya, salah satunya Aisyah radhiyallahu anha. Ketika seorang wanita Ansar bertanya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tentang mandi haid, kemudian Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai perwakilan pertanyaan dari wanita yang bertanya kepada Rasul. Jadi lewat Aisyah, kemudian Aisyah lewat Nabi, begitu. Tidak secara langsung. Baru Nabi menjelaskan kepada Aisyah, dan Aisyah menjelaskan kepada wanita itu. Dari sini menunjukkan ada hikmah ta'limiyah. Jadi ilmu-ilmu yang berkenaan dengan perempuan tersampaikan kepada perempuan lewat istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka di sini ada hikmah ta'limiyah. Kenapa Rasul berpoligami dengan Aisyah radhiyallahu anha? Kemudian yang kedua, ada hikmah tasyri'iyah. Ada hikmah
tasyri'iyah, hikmah Nabi SAW menikah atau berpoligami itu ada hikmah pensyariatan, jadi menjadi sebuah syariat bagi umatnya. Contoh, Nabi SAW ketika menikah dengan siapa? Dengan Zainab, Zainab bintu Jahsin. Awalnya Nabi SAW itu melamarkan anak angkatnya Zaid ibn Harithah untuk Zainab, atau Zainab untuk Zaid. Tetapi karena Zainab ini merasa wanita baik-baik, wanita merdeka, wanita berpangkat, sementara Zaid ini mantan budak yang dimerdekakan Rasul dan jadi angkat Rasul, akhirnya dari segi nasab Zainab lebih tinggi dibandingkan Zaid, sehingga merasa lebih mulia, sehingga rumah tangganya tidak bagus. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Rasul agar Zaid menceraikan Zainab. Setelah Zaid menceraikan Zainab, sebenarnya Nabi SAW ingin cepat menikahi Zainab karena perintah Allah. Cuman karena takut omongan orang-orang munafik, makanya kemudian Nabi SAW mengakhirkan menikahnya beliau dengan Zainab. Tetapi Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat menegur Rasul agar cepat menikah dengan Zainab, karena ada hikmah tasyri'iyah ketika itu ingin membatalkan tradisi jahiliyah yang menyamakan antara anak angkat dengan anak kandung. Akhirnya Rasul pun menikah dengan Zainab. Maka dari sinilah ketika Rasul menikahi bekas istri anak angkat, maka terbedakan antara anak angkat dan anak kandung. Tidak sama anak angkat dengan anak kandung. Maka muncul hikmah tasyri'iyah di sini. Ada pensyariatan. Ya. Kemudian yang ketiga, di mana pernikahan Nabi SAW ataupun poligaminya Nabi SAW itu ada hikmah as-siyasiyah, ada hikmah politik. Ketika Nabi SAW menikah dengan Juwairiyah bintul Harith, dan dia putri daripada pemimpin Bani Mustalik, pemimpin Bani Mustalik. Jadi dia suatu ketika Rasul menyerang Bani Mustalik, akhirnya Rasul berhasil menawan salah satunya Juwairiyah ini, ditawan. Kemudian akhirnya Nabi SAW memberikan pilihan, dan singkat cerita Rasul memerdekakan Juwairiyah, kemudian menikahi dia. Akhirnya sebab pernikahan itu satu kabilah masuk Islam. Jadi hikmahnya karena politik, supaya dakwahnya cepat. Kalau sudah anak kabilah dinikahi, satu kabilah ikut Nabi jadinya kan? Masuk Islam semuanya. Di sini ada hikmah apa? Hikmah politik. Ya, bagaimana bersiasat dalam berdakwah. Kemudian yang ketiga ada hikmah al-ijtimaiyah. Ada hikmah persatuan. Makanya Nabi SAW menikah dengan putri Umar Hafsah ataupun putri Abu Bakar Aisyah radhiyallahu anha. Akhirnya menyatu tuh antar kabilah itu. Lah dari sini ma'asyiral muslimin bahwa Nabi SAW tidak serta-merta berpoligami kalau tidak ada hikmah di situ. Ada hikmahnya. Bahkan kalau kita melihat istri-istri Nabi SAW, ikhwan, itu yang perawan itu cuma satu, Aisyah radhiyallahu anha saja. Selebihnya istri Nabi SAW tidak ada yang perawan, semuanya janda. Coba perhatikan ya. Setelah Khadijah meninggal dunia, Nabi SAW menikah dengan siapa? Dengan Saudah bintu Jam'ah. Saudah bintu Jam'ah itu seorang janda. Dulu suaminya namanya Sakran ibn Amr al-Ansari. Sakran ibn Amr al-Ansari, di mana beliau wafat ketika hijrah.
Ketika hijrah kedua kali ke Habasyah, suaminya meninggal dunia. Lah karena keluarga Saudah bintu Jam'ah itu seluruhnya orang musyrik, ini kalau kembali kepada keluarganya, maka Saudah akan disiksa. Saudah akan ditarik kembali menyembah berhala. Maka untuk melindungi agama Saudah, Nabi SAW akhirnya menikahi Saudah yang ketika itu usianya 55 tahun. Sementara Rasul ketika itu usianya 50 tahun. Jadi terpaut 5 tahun dengan istrinya. Padahal sebelumnya Nabi SAW menikah dengan Khadijah. Sementara Saudah ini wanita yang berkulit hitam, bukan wanita cantik. Wanita yang berkulit hitam namanya Saudah. Saudah itu artinya apa? Hitam, Saudah itu artinya. Jadi dia wanita yang berkulit hitam, usianya sudah 55 tahun, dan dia wanita miskin. Tetapi wanita ini sangat istiqomah. Dia termasuk orang-orang yang awal-awal masuk Islam dan ikut hijrah 2 kali ke Habasyah, sampai suaminya meninggal di Habasyah. Makanya Nabi SAW akhirnya menikahi Saudah, padahal ketika itu Saudah sudah menopause, sudah tidak bisa digauli, menopause, sudah tidak punya syahwat. Makanya ketika itu Saudah mencarikan istri lagi untuk Rasul. Dapatlah Aisyah radhiyallahu anha, dan malamnya diberikan kepada Aisyah. Jadi hanya Aisyah saja. Baru kemudian Nabi SAW menikah dengan Hafsah, yang suaminya bernama Hunais ibn Khudafah meninggal di perang Badar. Sebenarnya Umar itu, bapak Hafsah ini, sudah berusaha menawarkan kepada Abu Bakar, tapi Abu Bakar diam. Ditawarkan kepada Utsman, Utsman pun diam. Kenapa? Karena keduanya pernah mendengar Rasul menyebut-nyebut Hafsah. Mereka tidak berani. Mungkin Rasul mau dengan Hafsah. Akhirnya kemudian ditakdirkan betul pula Nabi SAW menikah dengan Hafsah, dan Hafsah itu janda, bukan perawat, janda. Kemudian Nabi SAW juga menikah dengan Zainab bintu Jahsh. Dia juga janda daripada Zaid ibn Harithah. Kemudian juga Nabi SAW menikah dengan wanita janda yang lainnya, Ummu Salamah, Hindun al-Mahzumiyah. Suaminya namanya Abdullah ibn Abdul Asad. Dia meninggal di perang Uhud. Kemudian dia mewarisi anak yatim 4 orang, dan dia wanita miskin. Suaminya meninggal di Uhud. Maka untuk menyelamatkan anak-anaknya yang yatim, maka Nabi SAW menikah dengan Zainab ini, janda yang miskin. Lah dari sini ikhwatu fiddin, kisah-kisah poligaminya Nabi SAW itu kalau kita simpulkan, pertama ada hikmah di situ, hikmah pensyariatan, hikmah ta'limiyah, hikmah sia-sia, ada hikmah ijtimaiyah. Kemudian wanita-wanita yang dinikahi Rasul itu rata-rata janda dan orang miskin, bahkan sebagiannya sudah tua. Dari sini ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, tidak benar tuduhan orang-orang barat itu yang mengatakan bahwa Nabi SAW sosok orang yang sangat ambisi terhadap syahwat. Ini tuduhan yang sangat serius, ikhwan. Nabi tidak seperti itu. Kemudian pembahasan yang ketiga tentang syubhat poligami. Yang pertama, syubhat yang pertama begini. Di antara orang-orang yang menolak poligami, mereka berdalil dengan sebuah riwayat. Disebutkan Nabi SAW mencegah Ali untuk berpoligami dengan salah satu putra daripada Abi Lahab. Jadi begini ceritanya, Afwan Abu Jahal.
Disebutkan dalam sebuah riwayat dari hadis yang dikeluarkan Imam Muslim dalam Sahih, anna Ali bin Abi Thalib khataba ibnata Abi Jahlin ala Fatimah alaiha salam. Jadi suatu ketika Ali itu melamar salah satu putri daripada Abu Jahal. Maksudnya mau berpoligami, mau menikah lagi dengan salah satu dari putri Abu Jahal. Kedengaran sama Nabi. Maka Nabi SAW mengatakan, Inna Fatimata minni, sesungguhnya Fatimah itu bagianku. Barang siapa yang menyakiti Fatimah, maka dia telah menyakiti diri. Lihat, Nabi melarang Ali berpoligami. Ini dalil orang yang melarang poligami. Ali kan melamar putrinya Abu Jahal. Kedengaran sama Nabi, marah Nabi. Hei Ali, Fatimah itu bagian dari diriku. Kalau kau menyakitinya sama dengan menyakitiku. Akhirnya Ali radhiyallahu anhu tidak jadi poligami karena takut menyakiti putri Nabi SAW. Dari sini menunjukkan bahwa Rasul tidak suka dengan poligami. Kita bantah. Harusnya yang berdalil bahwa Nabi SAW mencegah Ali berpoligami, harusnya jangan sampai dihentikan hadis ini. Hadis ini masih panjang, di mana ujung hadis Nabi SAW mengatakan alasannya karena Nabi SAW tidak mau berkumpul antara putri dia dengan putri musuh dia dalam satu atap. Itu alasannya. Kalau Ali seandainya berpoligami dengan anak-anaknya yang lain, jangan anak Abu Jahal, pokoknya terserahlah wanita yang lain, tentu Nabi tidak akan melarangnya. Tapi masalahnya karena Ali suka dengan anaknya Abu Jahal, itu makanya Rasul tidak mau. Jadi tidak benar kalau kemudian hadis ini dijadikan dalil menolak tentang poligami. Kemudian juga dalil yang kedua, Allah mengatakan dalam surah An-Nisa ayat 129, walan tastati'u an ta'dilu bainan nisa walau harastum. Kalian tidak akan sanggup adil di antara istri-istri kalian walaupun kalian berusaha untuk adil. Tidak akan adil. Siapa yang bisa adil? Tidak akan adil. Makanya orang-orang yang menolak poligami, lihat tuh ayat surah An-Nisa ayat 129. Allah mengatakan, kalian tidak bisa untuk berbuat adil di antara wanita-wanita kalian walaupun kalian berusaha keras, kata Allah. Lihat, Allah yang mengatakan kalian tidak akan bisa berbuat adil ya. Tapi para ulama membantah. Memang adil dalam poligami itu wajib dalam segala hal, kecuali sesuatu yang tidak sanggup manusia melakukannya. Seperti apa? Seperti rasa cinta. Cinta itu tidak bisa dibagi. Macam mana membagi cinta? Ya, nggak bisa membagi cinta. Tapi kalau yang dimaksud adil di sini artinya dari segi nafkah. Dari segi nafkah saja, bukan berarti adil itu harus 50-50. Oh, bulan ini istri pertama umpamanya bulanannya 3 juta, istri kedua harus 3 juta juga. Bukan itu. Tetapi yang dimaksud adil di sini artinya disesuaikan dengan kebutuhan. Kalau istri pertama punya anak 1, istri kedua punya anak 10, kan beda kebutuhannya. Jadi adil itu maksudnya disesuaikan dengan kebutuhan. Tetapi adil yang sesungguhnya dalam poligami itu bicara tentang mabit, tentang bagian malam. Kalau di istri pertama seminggu, ya di istri kedua seminggu. Jangan kemudian istri pertama seminggu, istri kedua 2 hari bapaknya, kan itu nggak adil. Atau dibalik, di istri muda lama, di istri tua sebentar saja. Kenapa? Biarin sudah tua, katanya, kan? Jadi nggak boleh adil. Maksudnya ayat ini bicara tentang cinta. Kalian tidak akan bisa, karena Rasul sendiri tidak adil dalam kecintaan. Rasul tidak adil dalam kecintaan. Rasul lebih mencintai Aisyah radhiyallahu anha.
Sebagaimana hadis Amr bin As radhiyallahu an ketika ditanya Rasul, siapa wanita yang paling Anda cintai? Maka Rasul mengatakan Aisyah. Dari kalangan laki-laki siapa Rasul? Rasul mengatakan abuha, bapaknya, maksudnya Abu Bakar. Di sini Rasul terang-terangan mengatakan bahwa Aisyah adalah wanita yang paling dicintainya, padahal Nabi punya anak, punya istri banyak. Jadi soal kecintaan itu tidak bisa dibagi.